Halo, kembali lagi di Unfiltered bersama saya Tirta. Sama gue Vincent. Nah, kali ini kita kedatangan seseorang ya yang bersedia meluangkan waktu. Kalau di gue tuh top 5 sebenarnya. Top 5 orang yang gue pengen datang ke sini. Waduh. Nomor 5 dia. Ya. 4 lagi siapa? Nomor 1 Pak Bahlil. Oke, langsung aja ya. Kali ini kita kedatangan oleh Bang Panji Pragiwaksono. Wih. Gue jangankan lu, Bahlil juga gue mau. Iya kan? Iya kan? Nomor 1 di Gak pernah YouTube mau gue. ya dia? Pernah lu coba undang gak? Enggak, belum pas kayaknya dia nyamperin YouTube gue kayak di mata dia. Dia kan terakhir nongol tuh di Bocor Halus Politik Tempo tuh Dia tuh yang media-media gede gitu. di filter juga ya dia berarti. Iya, kalau unfiltered ya udah gue aja dulu kesini. Yes. Nomor 5. Kalau Bahlil sih gue Nomor pengen 2-nya nggak penasaran? Hah? Siapa? Ruth Sanaya. Kenapa? Gokil, keren banget, legend. Lu nggak pengen? Legend. Iya kan? Ruth Sahanaya, bro. Gila bro. Ruth Cantiknya babi. Sahanaya, bro. Masih harus tanya. Enggak tak kuduga semua terjadi. Oke. Langsung ya. Nyanyi gue di sini. Big Alpha itu kan bermula dari Twitter ya bang. Dan lu kan kita semua anak Twitter ini di sini gitu. Kita bahas isu yang paling penting aja dulu. Ernest keluar dari Twitter, menyusul Ferry Irwandi dan menyusul Raditya Dika yang kayaknya Radit udah lama ya. Iya. Lu masih betah di Twitter? Kenapa? Lucu Twitter. Hah? Lucu. Emang gak lucu? Twitter lucu lagi. Kadang-kadang lu harus betah dengan keancur-ancurannya, tapi rewardnya adalah kelucu-lucuannya. Mungkin banyak konten-konten lucu. Orang tadi gue kesini ngeliatin tweet-tweet kocak. Iya. Tapi lu ngerasa platformnya berubah gak sih? Kayak jadi lebih hostile dengan Oh segala... itu udah dari 2019 kali gue 2017 gue udah berasa kayak gitu. Iya. Sejak politik sadar bahwa Twitter ini arena perang udah mulai kayak gitu. Tapi kalau setiap kali itu membuat kita berhenti main sosmed, nggak akan main sosmed. TikTok aja udah kayak arena perang juga. Oh iya. Iya. Sekarang? TikTok udah kayak arena perang. Jadi kalau menurut gue mah kita harus lebih terbiasa aja untuk mensortir noise. Yang bising-bising ya udah nggak usah, ya kita cari yang lucu-lucu aja. Lo tau gak sih kemarin sempat ada orang di Twitter yang sharing hasil diagnosanya dia waktu ketemu psikolog. Jadi dia punya didiagnosa gangguan kecemasan karena kondisi ekonomi dan kondisi Indonesia. Wow. Itu dia sharing di Twitter gitu ya. Wow. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya Twitter ini kan media yang paling deres informasinya kan. Betul. Jadi kalau lu punya ketakutan itu akan di-amplify sama dia. Betul. Kalau lu punya sesuatu yang lu seneng itu akan di-amplify sama dia gitu. Nah, lu dari zamannya Mas Anies udah dihujat habis-habisan kan. Apa yang membuat lu kayak Sebelum itu juga gue iya, dihujat ya habis-habisan di kucing Twitter. gitu, iya. Iya. Lu terus dihujat sih kayaknya. Iya, gue inget bahkan pertama kali gue dihujat gara-gara apa? Tapi lu gak pernah di Oleh Twitter? siapa gue juga masih ingat. Apa? Ini culun banget sebenarnya permasalahannya. Gue inget ya dulu sempat ada 3-in-1. Iya. Terus ada periode di mana 3-in-1 dihilangkan. Iya. Tapi belum ada pengganti ganjil genap. Gue lagi naik taksi, ada orang yang nggak tahu bahwa 3-in-1 udah nggak ada. Dia masih ngelambai di pinggir jalan. Terus gue tweet, barusan gue ngeliat ada orang yang kagak tahu aturan baru masih ngelambai di pinggir jalan, rame. Namanya Hanityo. Dia gitu, lu nggak kasihan sama perlu. Wah rame, langsung gue diserang. Hanya karena gue komentar seperti itu. Terus ada satu lagi masa di mana ada lu kan kadang-kadang pernah kan kita kebawa sama pembicaraan orang. Jadi orang nggak ngobrol sama kita. Mention aja. Tapi gitu. kita kena mention. Terus threadnya jadi masuk mulu kan. Terus gue nge-tweet, jangan perlakukan sosial media seperti WhatsApp. Sosial media itu untuk nge-tweet pendapat kita, kalau mau komunikasi ya di WhatsApp gitu. Terus ada yang bilang, wah Panji nih nabi Twitter, wah rame banget, sampai nggak bisa tidur gue. Itu pertama kali gue viral, jadi nggak bisa tidur 2009. Wow, jadi anxiety-nya udah 2009 ya, lu udah duluan ya anxiety karena setelah sosial media. itu malah jadi lepas dan ya orang mau ngomong apa juga bebas-bebas. Sekarang kayaknya udah baal ya. Iya makanya udah tidak ada dampaknya memang. Apa resepnya bisa bal gitu? Terbiasa aja men. Dari 2009 gue udah digituin orang. Lama-lama kan gue dulu tahun 2009 gak bisa tidur men. Kenapa ya orang jahat sama gue gitu. Tapi lama-lama terus setelah gue pikir-pikir, on the flip side, gue juga suka kayak gitu ke orang kan, suka ngoceh mau gue, terus ya udahlah akhirnya udah longgar. Tapi Ernest tumbang juga ya. Gue kira Ernest tuh lebih. Nah, menurut gue orang salah sangka. Orang pikir Ernest tutup akun gara-gara diserang belakangan terkait Rolex. Iya. Ernest sudah pengen tutup akun dari kapan tahu. Ernest justru adalah orang yang paling betah memang digituin. Dari dulu dia. Iya. Dari dulu, dari zaman inget gak? Gue gak tahu lu inget atau enggak. Yang pernah diculik. Pura-pura diculik. Itu kan dia viral banget. Viral banget.
Itu jauh lebih parah lah daripada yang kemarin. Yang ternyata campaign kan? Iya. Akhirnya gak jadi tuh campaign. tahan. Ternyata buruk. Nah, Ernest waktu dia ngomongin Rolex emang rame, tapi ramenya emang gak ada apa-apanya main dia biasa terima. Nah, dia tuh tutup akun, timingnya emang berdekatan sama itu. Tapi dia dan kebanyakan orang juga udah capek kan, sebenarnya capek juga ya. Twitter nggak kayak dulu gitu. Udah. Tapi buat lu masih lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya ya. Anjay, betul. Dan gue belajar untuk ini teori gue. Di Twitter orang saking jujurnya kelihatan aneh. Di Instagram orang saling palsunya kelihatan aneh. Oh iya. Di Instagram orang pada fake. Di Twitter orang pada honest. Tapi saking ekstrimnya fake-nya aneh, saking honestnya juga aneh. Nah, tapi di Twitter karena kejujurannya, gue jadi punya kemampuan yang ideal untuk ngebaca kalau lagi di isu ini orang tuh pendapatnya apa saja sih. Oh gitu. Kalau lagi kayak gini apa? Kalau gue punya opini kayak gini, yang nggak suka tuh seperti apa sih nggak sukanya. Twitter tuh cukup ideal untuk membuat gue ngebaca itu. Bahwa memang ada yang nggak organik serangan-serangannya, itu mah ya udahlah ya. Kita udah bisa kesampingkan. Gitu. Itu lu sendiri yang melakukan atau tim lu ada yang khusus untuk kayak? Saya nggak punya tim, Pak. Saya bikin YouTube aja pakai handphone. Kan lu ada admin. Bapak punya teman kan namanya Roy. Dia ngeliat tuh, dia saksi kalau gue YouTuber handphone. Sampai sekarang gue dimarahin penonton gue, Bang Paji ganti kamera kali. Gue tuh kan follow lu udah cukup lama, Bang. Gue ingat banget gue follow lu itu adalah ketika muncul hashtag kami tidak takut. Wow, itu 2009. Iya itu. Kayaknya di situ deh. Dan terus lu waktu itu masih rapper nih title-nya. Saya masih rapper. Tapi memang gak laku aja. belum. Kayaknya gak akan deh. Udah menerima ya, udah menerima. Iya, udah berdamai. Nah, gue notice waktu itu lu nulis buku tentang nasionalisme yang waktu itu lu luncurkan secara gratis, benar kan? Betul. Dan waktu itu gue notice itu adalah pertama kali orang menggunakan konsep freemium di Indonesia. Dan waktu itu gue terpukau sekali, wah ada ya orang Indonesia menerapkan ini ya. And for me, gue genius. dan buat gue tuh melihat lo ada you're a really good salesman menurut gue. I am. Terus itu yang freemium ebook, terus lu bikin heboh gara-gara mau nyalek, ternyata jualan stand up. Terus 2017 lu jualan politisi. Betul. Dan laku. Menjual seorang politisi. Dan laku, menang loh. Nah, apa nih? Kenapa lu consider diri lu sebagai seorang salesman yang baik nggak sih? Dan apa triknya untuk salesman itu? Gue memang nggak tahu datangnya dari mana. Sebenarnya gue tahu sih, tapi lu baca buku Steve Covey ya? Stephen Covey. Iya, sebelumnya yang 7 Habits dan 8 Habits. Gak tahu, gue memang suka jualan. Dan kalau ditarik-tarik, kayaknya gue tahu kenapa, walaupun gue nggak yakin, tapi kayaknya gue tahu kenapa gue suka jualan. Dan insting gue tuh selalu pengen belajar aja apa yang bisa gue eksperimenin, gue jalanin, apa yang bisa gue cobain dulu gitu. Jadi gak tau, gue seneng aja jualan dari zaman dulu. Gue sih bilangnya senengin marketing ya. Tapi kalau marketing ada beberapa poinnya, aspek sellingnya mungkin rada lebih kuat daripada yang lain gitu. Selling and promotion mungkin gue kuat. Tapi selama jualan tuh selalu untung nggak? Enggak juga. Enggak juga. Anda nggak tahu film-film saya? Saya tadi tidak mau ke sana ya. Partikelir tuh 184.000 penontonnya. Gue bikin mendarat darurat, ada Reza, ada Luna, ada Marisa Anita, di bawah 184.000. Oh wow. 170 something kalau gue nggak salah. Apa perasaan Reza Radian ya gitu ya? Iya. Tapi Reza Reza Radian tuh lucu ya. Ngerti itu dia insentif dia main film itu memang uang udah pasti ya, tapi insentif dia main film itu adalah apakah proyeknya itu bisa ngulik dia untuk nyari eksplorasi gitu. Makanya di film Mendarat Darurat belum nonton ya. Udah. Bener, yang sama Luna Maya kan? Betul. Iya, udah nonton. Yang dia endingnya nggak tahu, saya tidak nonton. Saya jujur kan? Iya, saya nonton. Lu bro, satu di antara sedikit itu. Atau mungkin nontonnya di Prime karena ada di Prime. Ya, di Prime. Iya. Kenapa gue tiba-tiba ngomong gitu ya? Reza Rahadian. Yang punya ide karakter dia gagap tuh dia sendiri, karena dia bilang ini kalau misalnya gue nggak ngisi sesuatu, ini biasa aja nih film, gue pengen nge-explore. Jadi dia gue belum pernah main sebagai orang gagap gitu. Jadi Reza selalu nge-explore. Nah terkait itu Reza tuh banyak project film art movie loh yang benar-benar penontonnya 10.000 ada. Pro bono dia, Mas. Enggak juga, cuman insentifnya tuh
gue bisa ngelakuin sesuatu yang nggak pernah gue lakuin. Udah bukan blockbuster lagi Iya. kayaknya. Tapi Iya. sukses jualannya dia adalah sukses jualan skripnya ke Reza ternyata. Betul, filmnya betul. sih Betul. ya. Dan produsernya juga Iya, ya. iya. Iya. Secara film membanggakan walaupun penonton nggak sepakat bahwa itu film bagus, udah gitu aja. Iya. Tapi salah satu key success factornya Mas Panji ya, kalau gue lihat ya, itu kemampuan dia buat decoding hal-hal yang kompleks, terutama politik. Politik. Jadi iya, mungkin. ngomongin Iya. politik kan kompleks ya. Iya. Dan lu adalah orang yang dari beberapa tahun terakhir secara reguler selalu untuk ngebantu masyarakat kita buat lebih memahami ya. Iya. Dan dengan cara yang sangat sangat dewasa gitu kan. Iya. Nah, menurut lu sebenarnya, dan gue sebenarnya ngelihatnya banyak dari generasi muda tuh sekarang ya gitu ya, yang ketakutan banget Mas Untuk Panji. beropini politik. Nggak hanya beropini politik, tapi melihat pemerintah sebagai musuh. Oh. Dan contoh paling gampang, kemarin ada salah satu penulis yang kebetulan dia juga PNS ya. Dia di cancel karena ada orang yang bilang bahwa lu sebagai PNS dan lu sebagai part of sistem yang melakukan operation, lu nggak seharusnya menerbitkan sebuah karya. Itu kan bahaya banget ya, Mas Panji. Nah, gimana menurut lu pendapat seperti itu gitu ya? Itu gimana cara untuk melawan pendapat-pendapat yang melihat bahwa pemerintah itu sebenarnya musuh kita gitu? Sebenarnya tuh hidup kita tuh akan jauh lebih enak kalau cara pandang kita terhadap opini orang-orang adalah bahwa mereka boleh-boleh aja beropini seperti itu, tapi mereka belum tentu benar. Segitu aja dulu. Seringkali ketika kita menerima serangan, kita tuh kayak langsung menerima itu seakan-akan dia pasti benar dan kita jadi tersinggung gitu, kita jadi sedih dan karena kita salah kita jadi malu. Padahal ini orang ngomong apa juga belum tentu benar gitu kan. Kayak orang yang bilang, "Oh, lu PNS nggak boleh nulis." Lah, kata siapa? Banyak bahkan yang seperti itu. Kalau kita iyain omongan dia dan jadi stres dan jadi berhenti nulis, rugi banget kan gitu. Tapi yang gue rasa sih mungkin kedewasaan juga ya. Gue alasan kenapa gue seneng banget ngomongin politik tapi tidak dengan bahasa yang rumit juga datang dengan proses. Gue datang dari latar belakang penyiar radio kan. Di radio itu karena dia bukan media, disebutnya media selintas ya. Jadi lu nggak bisa rewind. Zaman dulu nih, nggak bisa rewind. Dan orang dengerin radio itu sambil ngelakuin hal lain. Jadi dalam pelatihannya tuh kita selalu dibilang jangan pakai kata-kata rumit. Jadi gue dari tahun 2001 sampai 2010 terbiasa untuk ngomong nggak pakai kata-kata rumit. Sehingga ketika politik masuk ke kepala gue dan pengen gue ceritain, yang keluar ya nggak bahasa rumit, itu satu. Dan yang kedua, kayaknya gue sudah cukup dewasa atau tua untuk tidak lagi punya kemauan untuk kelihatan keren. Kalau yang agak muda kan emang agak rumit ngomongin politiknya, bahasa-bahasanya senang pakai disebutnya puber politik atau puber intelektual gitu, kayak baru baca apa terus wah keluar terus kata-kata abang-abangan kiri gitu. Iya, abang-abangan kiri gitu. Gue juga ada masa-masanya kayak gitu, tapi sekarang udah capek untuk kayak gitu. Jadi yaudahlah gue ngomong yang biasa-biasa aja gitu, dan itu butuh waktu. Nah, orang-orang tadi juga butuh waktu untuk sampai kesadaran di mana nggak apa-apa gue mau berpendapat juga gitu. Dan yang nyerang pun butuh waktu untuk sampai kesadaran kepada yaudahlah biarinlah dia mau ngomongin apa juga gitu. Ya nggak apa-apa lah, santai aja. Nah, lu kan tidak takut ya untuk menyuarakan opini lu, keberpihakan lu terhadap sosok politik bahkan. Dan lu secara terbuka juga kayaknya udah publik bilang bahwa pemilu kemarin lu nyoblos Anies Baswedan. Ya, Bener kan? Betul. Sementara kan kalau kita lihat Radit ya Bang, dia kan nggak pernah mengendorse satu tokoh kan. Dia memperlakukan sosial medianya seperti katanya baliho, di mana orang ya netral aja di situ, dia nggak mau mengendorse itu. Kenapa lo melakukan itu Bang? Karena kalau kita bilang kan, Jordan aja bilang kan, ketika dia bilang ditanya kenapa dia nggak mengendorse politik, dia bilang kan jawabannya klasik banget ya. Republicans also buy shoes. Lu nggak takut? Buy my shoes, Nggak takut kehilangan audiens kah ketika berseberangan? Lebih ke nggak bisa nahan gue. Emang cerewet gue. emang highly opinionated, emang seneng berbagi gitu. Jadi nggak mampu untuk nahan aja. Gue pengen berpendapat gitu. Dan pendekatannya Radit juga dilakukan sama banyak orang. Sebenarnya Kevin Hart juga awalnya kan gitu. Betul. Orang mempertanyakan, lu kan influential gitu ngomong kayak, terus tapi Kevin Hart orang nyari gue untuk hiburan gitu. The Rock juga tuh. Iya, jadi kan sebenarnya sah-sah aja. Dan gue juga berpendapat kan tidak dalam rangka pengen menjatuhkan atau apa segala macam. Gue mah punya pendapat dan keluar-keluar aja. Jadi orang suka mikir gue berani, tapi sejujurnya
Lebih ke nggak dipikirin gitu. Berani kan lu takut terus lawan kan. Ini mah lebih ke Ya udahlah gitu. kayaknya nggak apa-apa dah gitu. Kayaknya ngomong aja deh. Jadi gue gitu. Nggak berani gue tolol. Tapi waktu itu ada dampak gak ketika waktu 2017 tuh? Ada. Brand-brand agak menjauh. atau Brand enggak. Audiens lu marah-marah karena kan kita bisa lihat kan audiens kan dulu 2017 tuh kan di Twitter tuh bilangnya Pak Ahok kan. Iya betul. Ya kan? Betul. Sedangkan lu tiba-tiba yang dibilang ini orang Twitter nih, tiba-tiba panis gitu. Iya. Enggak. Ada. Itu bisa dibilang costly memang. Tapi gue nggak gimana cara bahasanya? Gue tuh nggak. Orang selalu bilang gimana rasanya kehilangan teman. Orang suka ngomong gitu. Karena memang banyak yang jadi sebel sama gue. Tapi gue tuh selalu ngerasa gue mah nggak kehilangan dia. Dan di mata gue mah dia masih teman gue. Dia kali yang mutus rantai pertemanan sama gue, jadi dia kehilangan teman. Kalau dia tiba-tiba mau nyamperin gue mah dengan senang hati. Gue nggak pernah kehilangan dia sebagai teman, dia kehilangan gue sebagai teman. Nah jadi memang harus gue akuin itu datang dengan cost. Ada orang yang sampai dengan hari ini masih belum ngobrol sama gue. Gara-gara 2017. Iya, atau mungkin nggak pernah ketemu juga. Tapi ada masa-masa dia sih mention-mentionan sama gue di Twitter, terus habis itu udah nggak pernah lagi. Tapi ada juga yang udah balik lagi ngobrol sama gue. Jadi ya, dan gue juga nggak pernah terlalu mempermasalahkan. Gue selalu membuka ruang diskusi. Pada tahun 2017 itu, ini gue nggak tahu kalian tahu atau nggak, tapi ini sangat cukup diketahui luas bahwa kalau lu bingung sama pilihan politik gue dan pengen ngobrol, ayo gue ketemuan sama lu. Ih, gue berkali-kali gue. Dulu kan di PS ada Starbucks di atas dekat Kinokuniya. Itu berkali-kali jadi forum di mana followers gue datang pengen tahu. Wah, gue lagi liburan di Bali, samperin temen gue, ngobrol panjang lebar. Itu sering banget. Simply hanya karena pilihan politik. Iya, gue bahkan pernah. Ini moga-moga teman-teman saya tidak keberatan. Jadi teman-teman alumni FSRD ITB itu tuh bikin grup WhatsApp hanya untuk mempertanyakan gue. Jadi ngomongin karena mereka kenal gue dan gue juga kenal mereka. Wah, ramai banget ngomongin gue sampai suatu hari tiba-tiba gue buka WhatsApp ada gue di situ. Gue bilang ini grup apa ya? Tiba-tiba nih ada Panjinya. Ayo ada Panji gitu. Jadi kayak ngomongin gue ada yang masukin nih Panjinya gitu. Di situ pun gue bilang kan pada ngomel, pada nyerang dan segala macam. Gue bilang kalau pengen ketemu ayo gitu. Bahkan akhirnya gue menyediakan diri di Bandung untuk ketemu. Dari 100 orang yang ada di grup WhatsApp itu 2 yang datang. Jadi gue nggak pernah terlalu keberatan. Gue tahu resikonya dan sekarang sih banyak yang tahu salah satu motivasi terbesarnya adalah belajar jualan. Jadi ya gue masih happy aja dan alhamdulillahnya sampai sekarang nggak ada dampak ekonomis. Karir alhamdulillah masih baik-baik aja. Tapi ya, lucu ya kalau 2017 lu bisa survive ya. 2024 kayaknya geli-geli doang. Benar. Geli-geli doang. Iya, 2017 itu super sekali, hostile karena Jakarta tuh benar-benar kebelah dua. Iya. Jakarta benar-benar kebelah dan gue termasuk salah satu yang ini orang apa sih gitu ya. Karena gue pada saat itu ya sama kayak Tirta sempat ngikutin dan lama. Lu sided to Mas Anies itu agak shocking. Agak shocking ya gitu ya. Dan beberapa kali lu sempat bilang bahwa yang paling lu nggak suka dari Pak Ahok adalah the way dia deliver message gitu kan. Nah itu yang bikin kita agak kaget dan kita sempat kayak wow. Iya. Dan ternyata lu berkali-kali pun bilang bahwa lu nggak dibayar sama sekali gitu ya. Enggak. Iya. Tapi ada yang dibayar. Oh ada. Oh iya ada yang dibayar. Iya. Cuman gua sih nggak dibayar. Iya. Dan jadi gua pernah bilang kamu dibayar enggak, temen hilang. Dihujat dia. Untuk apa lu ikutan waktu itu mending dibayar. Ada sesuatu, tapi ya enggak ada sama sekali. Tapi bicara soal kritik ya, lu kan termasuk yang orang yang super keras ya, tapi tetap bisa quote unquote mungkin santun lah ya gitu. Gue mau coba untuk membandingkan sama beberapa orang yang mungkin contoh paling baru kemarin anak mahasiswa ITB yang ditangkap gara-gara bikin meme Pak Prabowo sama Pak Jokowi ciuman. Anak seni rupa itu. Iya, anak seni rupa ya gitu kan. Seni rupa ITB. Gitu kan. Anak baru. Apa yang membedakan bagaimana treatment ya siapapun yang mengopres dia ya ke lu? Kenapa lu sampai saat ini masih bisa terus kritik yang keras gitu ya, sedangkan dia langsung dibungkam gitu? Oh itu sih jawabannya jelas. Tekanan tuh lebih keras kepada orang yang nggak punya kuasa justru. Kebayang nggak? Orang suka nanya sama gue, lu nggak takut tur lu diganggu-ganggu, lu nggak takut lu nggak dapat izin? Gue selalu bilang, justru gue tuh terlalu kelihatan untuk diutak-atik. Misalnya gue punya materi stand up tentang Kapolrestabes Semarang, dan memang punya. Terus karena itu gue nggak dapat izin di Semarang, rame itu. Yang jelek siapa? Semarang.
Misalnya gue nggak dapat izin sama pemerintah, Panji gini. Yang jelek siapa? Pemerintah. Jadi kalau gue karena terlalu tinggi, orang rada malas untuk utak-atik. Pada saat yang bersamaan, gue karena kiprah gue di politik cukup panjang, gue juga punya temen di semuanya, sehingga kalaupun ada poros itu yang tersinggung, ada orang di dalam poros itu yang bisa menjelaskan, nggak apa-apa itu temen gue gitu. Yang bahaya justru orang-orang yang nggak dikenal ini loh, orang-orang yang kalau hilang nggak ada yang nyariin. Iya benar. Passion kayak kita ini kalau ada orang nggak ada yang nyariin. Itu yang sebenarnya bahaya. Itulah kenapa mereka pikir mereka bisa tekan orang-orang. Nah itu yang bikin gue marah. Gue kan pemarah ya. Gue malah marah main kayak gitu, karena dia nggak kelihatan, karena dia kecil, jadi lu mutus untuk serang dia, wah itu gue nggak bisa gitu, gue bakal ikut ngomel balik. Tapi itu juga menggambarkan bahwa sebenarnya pelaku penyerang ini juga, for lack of a better word, pengecut gitu. Kalau yang kecil dan yang nggak kelihatan dan anak sekolah, ngapain sih lu permasalahkan anak sekolah gitu? Tiba-tiba lu gituin, ya itu mah lu yang culun. Itu buat bikin takut kan sebenarnya kan. Jadi supaya iya, karena kan ada sticking nail, biar rata semuanya, biar nggak ada kayak gitu-gitu lagi. Dan valid, sekarang ketakutannya masih ada. Orang jadi malas kan, orang jadi malas untuk beropini, orang jadi malas untuk berpendapat karena takut diramein, dan yang berarti strategi mereka berhasil, tapi ya sangat disayangkan aja. Jadi apa saran lu buat orang-orang yang pengen mau mengkritik, constantly kritik pemerintah supaya mereka kita juga sering soalnya. belum ada kepala apa aja dikirim. Belum ada dikirim apa-apa aja sebenarnya. Kalau kata gue sih, dan gue nggak maksud menghalangi ya. Orang mah boleh aja ngapain aja. Tapi maksudnya gue, kalau kata gue mah, sebelum lu mengkritik, pastiin lu bisa bilang sama diri lu sendiri bahwa gue udah nyari informasi selengkap-lengkapnya. Kritis kan ada beberapa tahap ya. Ada kritis kayak terhadap sesuatu gitu, wah ini parah nih. Ada juga sebelum dia kritis kepada sesuatu itu, dia putar balik tapi sebentar. Kenapa kira-kira dia kayak gitu? Ngerti gak? Jadi kritisnya tuh gak diarahin sama orang, diarahin sama dirinya sendiri juga gitu. Misalnya gue ngelihat, misalnya Rolex deh ya. Rolex Prabowo. Oke. Instinctively kita bilang, anjing, ini kan kita lagi efisiensi, kenapa lo kayak gitu-gitu gitu kan? Itu level kritis yang pertama. Tapi ada level kritis kedua, sebentar. Emang itu pakai APBN? Mungkin pakai duit Prabowo. Sebentar. Emang kalau pakai duit Prabowo tetap boleh? Kayaknya nggak juga. Ngerti gak sih? Jadi buat gua, kesediaan kita untuk lebih kritis sama diri kita sendiri itu lebih penting daripada kritis kepada yang lain. Lagi-lagi gue bukan yang menghalangi lu untuk nggak boleh kritis, boleh. Tapi kesini dulu, karena ketika kesininya udah, setidaknya kita bisa pastikan nggak gampang lah untuk nyerang opini kita, nggak gampang lah untuk nyerang kritik kita, karena emang kita juga datang dengan dasar gitu. Makanya gue punya siniar Hidup Indonesia Maya yang ngomongin apapun yang lagi rame, nggak semua yang lagi rame langsung gue bahas. Raja Ampat masih nggak gue bahas, karena gue nggak ngerti, harus lihat-lihat dulu gitu, pelan-pelan aja dulu. Jadi ya mungkin itu tipsnya, pelan-pelan kalau mau kritik, pelan-pelan. Ada platform yang jadi preferensi kalau misalnya kita mau kritik, kan kadang di Twitter itu kan limitasinya ini ya, huruf ya gitu. Dan kadang suka gampang banget diserang buzzer and then dicabut keluar konteks gitu ya. Lu ada saran pakai medium apa supaya, kalau lu kan punya YouTube yang cukup besar, elaboratif gitu ya, buat temen-temen nih yang sejujurnya nggak ada sih. Gua kalau mau ngecek, gue ngecek multiplatform. Jadi misalkan Rolex, abis gue cek sentimen di Twitter, biasanya gue cek di Instagram. Gue buka YouTube bahkan Rolex, gue buka ChatGPT, bahkan ceritain gue dong ini sebenarnya konteksnya apa sih. Jadi emang kalau dulu zamannya media konvensional, ada berita di misalkan Tempo, lu cek lagi di Kompas, lu cek lagi di Detik, sehingga lu punya bayangan. Tapi sekarang kan pelakunya banyak tuh, content creator juga ngelakuin hal yang sama. Ya udah, cek di Twitter, cek di Instagram, cek di TikTok, cek di Galva. Nice. Halus banget ya. Emang jam terbang tuh nggak bohong. Nggak bohong. Adlib itu bro. Penyiar 10 tahun gue nih. Nah, mumpung lagi tadi nyenggol dikit AI, Bang. Lu ngelihat AI gimana sebagai alumni FSRD, ITB, terus orang yang creator, orang kan kita banyak bikin konten tentang AI juga, dan banyak kan sentimen di Twitter itu sekarang masih statusnya masih menjadi polisi AI ya. Iya betul. Ya kan, gue bilangnya polisi AI yang kayak, wah ini AI ya, lu nggak menghargai. Sedangkan gue melihat adopsinya itu udah nggak ke Bandung lagi. Lu sendiri gimana ngeliatnya? Lu adopt AI nggak dalam karya-karya lu? Iya,
anak Comika, maksudnya namanya nama kantor kan Markas Comika. Anak Markas Comika abis kelar bikin SOP, gue suruh SOP-nya dianalisa sama ChatGPT kok. AI itu kayaknya ya kita masih ada di tahap yang rada baru harus diakuin, sehingga orang tuh siwar ketika lagi ngomong AI. Kita tuh bukan cuma ngomongin gambar-gambar ala Ghibli yang kita pakai untuk bikin foto keluarga kita gitu. Yang kita ngomongin tuh luas gitu. Jadi ketika Gibran ngomong AI, jangan serta-merta, wah parah lu, katanya lu pro AI, tapi kok lu pro Jumbo? Seakan-akan either or. Iya, seakan-akan Gibran setujunya sama nggak usah mikirin soal style dan kreativitas kreator-kreator dicuri sama AI, it's okay bikin film animasi. Bukan itu poinnya gitu. AI kan banyak gitu, dalam banyak aplikasi. Walaupun sebagai anak seni rupa, gua masih ada di tahap yang emang benar sebagai artificial intelligence yang diminta untuk bikin gambar, dia mah adalah budak atas promptnya. Sehingga ujung-ujungnya pertanyaannya kan apakah salah AI-nya atau salah promptnya gitu. Betul, atau salah atau kita kurang tepat dalam ngasih prompt gitu. Harus gua akuin memang kreator-kreator jadi korban. Gua mah naruh konten gua ke internet karena gua pengen berbagi karya gue. Gua nggak ngasih izin untuk dipakai kemudian tiba-tiba jadi wallpaper di kantor orang gitu. Dan ini akan selalu jadi perdebatan, cuman gue sih berharapnya orang jadi nggak membuang muka kepada AI, karena gue sih punya keyakinan kalau lu nggak mulai mengadaptasi itu, lu yang ketinggalan. Iya. Jadi setuju sama Mas Gibran ya? Mas Gibran, teruslah jadi konten kreator. Mungkin passionnya di sana. Ya, mungkin di situ. Cocok ya, baca prompter bagus dia. Nah, kita pernah bikin konten ini Mas, Bang Manjim, tentang di Instagram tuh tentang masa suram industri radio, ya kan? Terus ada beberapa radio di Jakarta yang terlihat menjual gedungnya, dan muncul juga sentimen yang penyiar-penyiarnya nggak dibayar apa segala macam. Do you think there's a future for radio announcer dari? Wow, this is tough. The future of radio atau radio announcer? Radio ya both lah, karena industrinya kan juga akhirnya dulu kan yang membuat radio itu laku ya. Kalau menurut gua dari sebagai pendengar adalah announcernya kan. Tiba-tiba sekarang announcer itu udah bisa bikin platform sendiri, kayak lu lah, bikin YouTube, bikin podcast, noise gitu kan misalnya. Terus radio ini jadi kehilangan talent nih. What do you think? Ya. Gue tahu apa yang mesti terjadi, tapi gue nggak tahu solusinya. Iya. Gue tahu bahwa radio tuh mesti berhenti berpikir bahwa orang ke situ untuk nyari lagu. Itu masih terjadi ya? Masih terjadi. Gue inget banget, gue pernah ngedebat bos gue masuk ke ruangan bos gue dan bilang bahwa orang itu dengerin radio karena mencari karakter, bukan nyari lagu. Kalau lagu mah semua radio juga mainin lagu. Tapi gue datang dari Hard Rock FM ya. Dulu MD gue namanya Prita. Orang kan dengerin Hard Rock FM bukan karena lagu, tapi karena lagunya Prita. Lagunya MD. MD itu yang ngasih taste pada radionya. MD-nya Hard Rock FM nggak sama dengan MD-nya Gen FM, nggak sama dengan MD-nya Mustang FM. Jadi walaupun memang sekilas orang dengerin Hard Rock FM karena nyari lagu, tapi mereka bukan nyari lagu, mereka nyari lagu yang berkarakter. Waktu itu didikte sama Prita sebagai MD-nya. Ketika orang dengerin ngomong antar lagu, mereka juga nggak nyari orang, nggak nyari penyiar, mereka nyari karakternya. Dan argumen itu masih gue tahan sampai sekarang. Radio itu udah pasti kalah sama Spotify, sama platform lain. Lu harus balik lagi ke core lu. Apa sih sebenarnya strength-nya lu? Bahkan strength lu atas podcast. Strength lu atas podcast untuk sekarang ya adalah music and talk. Podcast kan talk doang. Podcast dikasih musik nanti kena flag kan. Berarti strength lu adalah music and talk. Oke. Apalagi yang podcast nggak bisa lakukan? Live. Sementara radio-radio sekarang kan taping semua. Dari nggak tahu dari tahun berapa. Mereka siaran, mereka harusnya jam 6 pagi sampai jam 10 misalnya. Pagi ya. Kalau dulu gue berangkat dari jam 5, anjing gue kayak bapak-bapak zaman gue dulu. Tapi hear me out. Dulu tuh
semua orang tahu bahwa ini tuh live dari jam 6 sampai jam 10. Sehingga apapun yang dikatakan nggak bisa di take back. Iya. Zaman sekarang jam 6 sampai jam 7 udah direkam kemarin. Oh gitu. Sehingga mereka datang jam 7 kurang. Jam 7 sampai jam 9 mereka siaran beneran, tapi sambil tapping-tapping karena jam 9 sampai jam 10 udah rekaman lagi. Awalnya nggak ada yang tahu, sekarang semua orang udah tahu. Sekarang kalau misalkan yang denger tahu itu dia lagi dengerin rekaman orang, apa yang menghalangi dia untuk dengerin rekaman podcast Senggol Bacot gitu atau podcast Minggu gitu. At the end of the day, persaingan antara radio dengan podcast harusnya ada di persaingan ngebentuk community. Radio itu sebenarnya adalah community. Dia harus ingat bahwa dia tuh serving a community. When you try to serve a community, you try to serve what the community likes. Contohnya, kalau misalkan Hard Rock FM Pride sekarang udah nggak ada ya, sudah meninggal. Innalillahi sih. Udah berubah. Hard Rock FM udah berubah jadi The Rockin' Life. Oh, betul. Iya, TRL. Kalau Hard Rock FM itu isinya Yeevis, terus 2035, terus early adopters segala macamnya. Ya serve ke mereka kebutuhan mereka, lagu yang kayak gitu, informasi yang kayak gitu. Janganlah terus kemudian tiba-tiba lu mainin lagu yang airtime-nya tinggi gitu, ngerti maksud gue? Tapi along the way radio kehilangan karakternya, pendengarnya juga nggak ngerti kenapa dia mesti dengerin Hard Rock FM karena nggak serving kemauan mereka. Mereka kehilangan radio yang keren kehilangan pendengar yang keren, nggak ketemu di tengah jalan. Nah, the future of radio announcers kalau masih kayak gini terus, ya podcast. Sekalinya podcast udah bisa dulu kan podcast beli Spotify itu kan punya podcaster Spotify for podcaster. Tadi itu mereka beli platform namanya apa? Anchor.fm. Betul. Anchor.fm tuh lu bisa mainin musik tuh tadinya tuh, tapi nggak tahu kenapa layanan itu dimatiin sama Spotify. Tapi sekalinya Spotify bisa bikin music and talk, kelar sih radio. Apalagi kalau misalnya Spotify bilang dan live, wah kelar udah kelar beneran. Nice. Nah, hacknya menurut gue radio mesti berani invest di app. They now have to. It's a bit too late nggak sih? Well, it depends. Kalau mereka siap untuk pivot jadi seperti, dan bukan berarti gampang jadi seperti Noise. Dan gue nggak bilang menjadi Noise kemudian jadi solusi ya. Noise seperti juga banyak perusahaan lain juga masih berjuang gitu untuk gue nih apa ya, tapi masih lebih punya edge daripada yang lain-lain gitu. Jadi ya menurut gue sih gitu. Speaking of sunset industry ya, lu kan biar nyambung. Lu kan berkomedi udah 15 tahun? Lebih ya? Kalau berstand up komedi 15 tahun. 15 tahun ya berkomedi. Kalau berkomedi lebih luas lagi. Komedi lu dan lu grow bersama penikmatnya juga gitu ya. Iya betul. Lu ngerasa nggak nanti ketika komedi lu juga audience lu tumbuh tua dengan komedi lu, nggak terjadi regenerasi, lu susah masuk ke younger generation misalnya gitu ya, karena topiknya mungkin nggak relevan gitu ya. Itu salah satu ketakutan lu. Enggak sih, karena gue juga nggak punya keinginan untuk being relevant to younger generation. Oh really? Iya. Gue mau pengen relevan sama orang yang relevan aja, ngerti maksud gue? Jadi kayak dulu ya, Gigi pernah. Gigi lagi contohnya. Tua sekali. Tapi pas karena Gigi waktu itu pernah punya lagu judulnya Facebook. Oh iya. Terus orang bilang, ini Gigi lagi berusaha untuk relevan Iya. Ngapain sih Gigi ngomongin Facebook gitu? Okay. Mungkin emang mereka berusaha untuk relevan. Lagian bapak-bapak emang di Facebook sekarang. Iya kan bapak di situ. Tapi gue tuh lebih seneng kayak, lo tau brand 347 nggak atau Uncle? Oh iya, Bandung. Iya. Kita kuliah di Bandung semua soalnya. Oh iya bener ya? Unpad. DU. Unpad tiba ukur. DU. Ekonomi. Iya. Oh. 347 bajunya Ariel kan? Kurang struggle. Kurang struggle. Yang struggle di Jatinangor soalnya. Struggle Jatinangor lah. Kita itu. privilege Unpad. Yes, itu mah kota lah. 347. 347 start off as a board rider lifestyle. Orang yang suka main skateboard, orang yang suka main surfing. Tapi core audience-nya 347 kan menua terus. Akhirnya makanya berubah jadi Uncle. Mereka tuh tidak berusaha untuk tetap kita skate banget, enggak. Brand mereka tuh bertumbuh, audience mereka bertumbuh juga. Kalau gua mah sebagai pelawak, karena yang kami omongin sebagai pelawak itu selalu keresahan kami pribadi, mau nggak mau
yang ketarik sama materi stand up kami adalah yang relatable sama materi kami. Makanya semakin tua seorang pelawak, audiensnya ikut bertumbuh. Kalaupun ada yang masuk di range umur tersebut. Karena nggak masuk akal. Ngapain gue umur 45 bentar lagi 46 tahun terus gue ngomongin soal pacaran untuk pertama kali. Iya kan? Siapa tahu punya pacar lagi ya. Iya, ngapain gue ngomongin sekolah orang. Zaman gue namanya UMPTN ya, sekarang apa coba? Udah apa nggak tahu? M something ya. Iya. Gua kira lu Roy temen lu tuh zamannya si penmaru dia. Zaman dulu banget itu. Jadi gue sih nggak ada keinginan untuk relate ke marketing muda karena ada komika lain yang akan relate ke mereka. Oh, I see. Gue sih yakinnya begitu. Iya. Dan lu kan sekarang lagi mencoba untuk penetrasi pasar baru ke New York ya. Gila Iya, bahasanya penetrasi. Iya. Dan kita juga penikmat stand up dari luar ya gitu Iya, ya. iya, Dan iya. kalau kita bisa lihat kan di luar sana ya mungkin karena budayanya dilindungi juga mungkin sama First Amendment gitu ya. Jadi broad banget topik dan genrenya gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia kan lu tahu ya beberapa komika itu pasti pernah tersangkut kasus hukum atau sama ormas atau apapun gitu ya. agree. Lu sendiri ngerasa ada spesifik genre yang akan survive nggak gitu ya dengan segala batasan itu di Indonesia gitu? Interesting. Jadi di Amerika tuh memang First Amendment menjamin siapapun untuk berpendapat, tapi dan hukumnya juga lebih longgar. Artinya di sini kan menjadi gay melanggar hukum. Iya, oral seks melanggar hukum. Oh iya? Iya, aneh sekali. Masa ya? Astagfirullah ya. Oh iya, orang Iya. melanggar hukum Iya. sama suami istri orang mungkin enggak? Enggak. Baca deh nanti. Oh, Oke, tanya oke, ChatGPT. anyway. Di sana kan enggak. Artinya kalau misalnya lu mau ngomongin soal itu masih nggak apa-apa, di sini nggak bisa. True. Memang ada aturan yang berbeda yang membuat kebebasan jadi lebih terjadi di sana. Tapi bukan berarti komika-komika di Amerika Serikat di New York terutama nggak mendapatkan serangan karena seperti di sini yang menyerang jarang sekali pemerintah, selalu rakyat. kubu sebelah. Iya. Jadi kalau misalkan ada orang naik ke atas panggung bilang Trump brengsek ya, akan ada di antara penonton yang berdiri dan ngelempar bir atau apa segala macam. Ketika ada yang bilang misalnya Free Palestine gitu, akan ada orang yang ngomong, oh lu nggak boleh ngomong kayak gitu. Di Amerika juga ada. Sama bahayanya. Bahkan gue nggak pernah ngelihat di Indonesia ada yang ditodong pistol lagi stand up. Di Amerika ada. Oh wow. Iya. Nah di Indonesia itu juga terjadi, bukan hanya karena aturannya, tapi karena masyarakatnya juga berani untuk bilang gue nggak suka sama apa yang lo ngomongin. Sehingga sebenarnya seharusnya, makanya gue susah jawab pertanyaan lo. Sebenarnya seharusnya akan selalu ada market untuk stand up comedian yang clean. Yang Siapa aman. contohnya? Yang korporat ya. Betul. Contoh terfavorit gue adalah Danny Beller. Danny Ya, Beller. Penulisannya bagus banget. Dia juga nggak beresiko, mainnya clean. Tapi kenyataannya marketnya tertariknya sama yang beresiko. Ya si Panji, ya si Coki Pardede. Iya. Marketnya ke arah sana. Padahal harusnya kan enggak. Makanya bingung kan? Iya. Secara teori harusnya Danny Beller yang punya panggung luas karena dia begitu amannya dan begitu lucunya. Salah satu joke Beller favorit gue tuh tentang sofa L. Hampir semua rumah keluarga kelas menengah kan ada yang sofa yang bentuknya L gitu kan. Dia punya joke soal itu, lucu banget. Harusnya dia bisa penetratif kemana-mana. Tapi nggak tahu kenapa momentumnya justru kepada yang beresiko. Padahal ini negara yang agak keras gitu kan. Jadi nggak mudah untuk menjawab pertanyaan lu mana yang punya ruang. Tapi I would say stand up comedy akan selalu punya tempat di Indonesia karena makin kesini setiap orang ketika bertransaksi, transaksinya itu kan ceritanya mencerminkan subjektivitas dan karakter dia. Gue beli brand kopi ini ketimbang brand kopi ini kan nunjukin posisi gue. Gue memilih misalnya Ben & Jerry's ketimbang gue beli yang lain adalah karena posisi gue terhadap Palestine yang kayak gitu-gitu. Jadi akan ada juga hal-hal seperti itu terhadap stand up comedian. Ketika dia beli tiketnya Panji, dia bukan cuma pengen ketawa, dia pengen bilang bahwa gue peduli juga sih sama Indonesia, walaupun gue nggak ngerti apa yang mesti gue lakuin gitu. Jadi gue rasa sih stand up comedy akan baik-baik aja. Ya, kita barusan confirm juga ya, seks oral masuk kategori seksual menyimpang dan menjadi jenis pidana. Gue baru tahu loh, di RUU KUHP seks oral termasuk jenis pemerkosaan.
Seks anal juga dimasukkan dalam seks menyimpang dan dimasukkan ke jenis pidana pemerkosaan. Ternyata gue outlaw dari dulu. Buronan ternyata. Iya. Tapi Anda harus buktikan. Tidak bisa menangkap saya begitu saja. Harus ada bukti dan saksi. Iya. Speaking of komedi, Mens Rea. Iya, betul. Kita bisa expect apa nih? Lu bisa expect. Ini kalau ngomong Jakarta secara spesifik, lu bisa expect pertunjukan komedi terbesar sih. Yeah. Bahkan bentar lagi kami mau rilis klaimnya. Mens Rea di Indonesia Arena adalah acara komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Sejarah Asia Tenggara. There has never been a comedy show sebesar itu, 10.000 penonton. Dan saat ini tiket offline-nya tersisa 1.300. It sounds like a big number. Tapi 10.000. Jadi ini kelihatannya akan baik-baik aja. Plus orang bisa nonton secara live streaming juga. Dan dari tiket yang tersisa, beberapa kategori juga udah habis. Kayak diamond udah habis, gold udah habis. Wheelchair harusnya masih ada. Ditagih loh. Harusnya masih ada. We'll see. Terus udah gitu Royal Box, terus Skybox udah pada habis. Cuman masih ada tiket-tiket tersisa kalau mau disikat di mensrea.id. Oke, jangan lupa akses di mensrea.id. Itu termasuk dan gue juga harus ngasih kredit lebih ke lu. Lu adalah salah satu performance yang memperhatikan kuota wheelchair ya. Betul. Sangat sekali. Dan itu jarang gue temukan di performance lain. Ya gue cukup bangga dengan penyelenggaraan pertunjukan gue dan gue waktu itu mencoba untuk mendesain inklusif tuh dari Pragiwaksono 2019. Iya. Tapi dari 2016 gue juga udah nyiapin daycare. Ini sesuatu yang nggak pernah, kayaknya belum terjadi deh. Kecuali acara-acara Comika, acara Comika ada daycare. Daycare dari tahun 2016 termasuk yang sekarang. Terus inklusif. Kalau kemarin waktu Komodo Menoi JBI-nya itu, jadi teman-teman tuli ada di satu seksinya, di depannya JBI terus arah ke penonton. Kalau sekarang nanti di giant screen-nya ada JBI-nya. Jadi pengen didesain se-inklusif mungkin karena ya kan semua orang boleh ketawa. 10 Agustus ya? Kan berapa? 30 Agustus. 30 Agustus, sorry. Di Indonesia Arena. Saya ralat 30 Agustus Indonesia Arena. Betul. Saya insya Allah akan ke sana. Kalau masih dapat tiket wheelchairnya. Pasti dapat. Siap. Lu enggak? Ikut. Saya pura-pura wheelchair nanti. Aminin lu bertahu. Kan pura-pura. Wah, itu terjadi waktu Coldplay. Kan gua ngomel-ngomel di Coldplay. Kenapa? Tiket, nih boleh lanjut ya. Karena tiket wheelchair kan kita udah dapat dari berbulan-bulan sebelumnya tuh. Pas hari H, pas datang ke tempatnya udah penuh. Jadi adalah orang-orang yang beralasan saya kecelakaan 2 hari yang lalu. Sama panitia bingung, ya udah di situ aja Pak. Jadi pas kita datang udah ada orangnya. Saya buta warna sih. Masuk nggak sih? Masuk ya? Termasuk kalau mau masuk seni rupa. Nggak boleh soalnya. Bapak Panji, pertanyaan terakhir. Gue selalu mengklaim bahwa orang Indonesia itu kan skip ya. Dari mendengar, harusnya membaca, terus menonton kan. Harusnya gitu kan. Kita kan, masyarakat kita tuh dari mendengar ke menonton. Dan gue tahu lu adalah seorang avid reader, bener? Iya kan? Kasih rekomendasi buku dong. Your favorite. Al-Quran. Tapi itu bukan buku, itu kitab. My favorite? Wow, I have a lot of favorite. Name one. Oh, 3 lah. 3. Iya, 3 boleh. 3. Yang pertama, The Righteous Mind. Oke. Jonathan Haidt, H-A-I-D-T. Iya, oke. The Righteous Mind. Judul kecilnya Why Good People Are Divided in Religion and Politics. Oh, nice. Itu buku bagus banget. Dan ada versi bahasa Indonesia di toko-toko buku Indonesia. Tapi The Righteous Mind itu adalah buku yang membantu gue memahami kenapa sih orang kayak gini kelakuannya ketika konteks politik atau agama dan segala macam. Itu satu. Terus karena gue suka branding. Gue suka bukunya Greg Hoffman. Dia tuh dulu adalah CMO-nya Nike. Terus dia adalah dosen brand di Nike. Judulnya adalah Emotion by Design. Bayangin ada buku tentang brand diajarin sama orang yang jalanin campaign Colin Kaepernick. Terus udah gitu dulu ada video Nike pertama yang viral. Lu inget nggak? Ada video Ronaldinho lagi juggling dengan tiang. Itu dia. Jadi dia dari zaman itu sampai Colin Kaepernick tuh campaign tuh dia ngerjain. Gue sebagai
orang yang suka marketing dan suka branding tuh gue tuh selalu pengen baca. Salah satu marketer favorit gue tuh ya dia, terus Syed Ayaz dari Disney. I consider Steve Jobs marketer walaupun dia bilang dirinya sendiri product designer. Dan buku itu bagus banget. Itu yang melahirkan tagline Nike yang legendaris betul, itu. Betul. Yesterday you said tomorrow. Iya betul. Itu Greg Hoffman. Keren buku itu. Okay. Emotion by Design. Terakhir? Ada buku marketing dan ada buku karir, ada bukunya Pak Jokowi mungkin. Pak Jokowi nulis ya. Pak Prabowo. Satu lagi ya, gue pengen belang nih. Tadi sebenarnya kalau mau gampang sih Purple Cow karena itu pegangan gue dari lama. Cuman Seth Godin by the way, Seth Godin. Oh, Seth Godin ya. Iya, cuman itu nanti mirip sih sama yang Emotion by Design. Gue pengen nyari yang ada satu lagi. Yang satu nggak ada hubungannya sama yang lain-lain. Yang satu buku tentang stand up comedy. Ada buku judulnya The Improv yang nulis Bud Friedman. The Improv adalah comedy club pertama di dunia. Nah, sebagai seorang pecinta stand up comedy, gue happy sekali baca itu karena gue kayak ngelihat Indonesia kan hitungannya kan masih baru kan, kesenian ini baru kurang dari 20 tahun. Ketika gue baca buku The Improv by Bud Friedman, si pendiri Improv comedy club pertama di dunia, itu gue kayak ngelihat Amerika di periode Indonesia sekarang. Ada nama-nama kayak Richard Pryor, George Carlin dan segala macamnya. Gue suka stand up sama geek when it comes to stand up, jadi gue senang baca buku itu. Jadi 3, yang satu tentang stand up The Improv, tentang bisnis Emotion by Design, sama satu lagi tentang humaniora, itu adalah The Righteous Mind. Oke. Boleh satu nggak? Itu kan satu terakhir dari lo. Gue satu terakhir. Gue kebetulan tadi lagi bahas stand up comedy ya. Kan kadang side questnya stand up comedian itu adalah pushing boundaries juga ya. Pushing boundaries, dan kita ngelihat bahwa ini bisa jadi seni yang dark banget gitu ya, kalau tergantung pembawaan dan tergantung latar belakang dari si komediannya gitu ya. Mungkin kita lihat dia yang paling parah sih mungkin Anthony Jeselnik mungkin ya, yang genrenya seperti itu ya gitu. Aku pengen tanya sama lu, itu kan mungkin datang dari sisi paling gelapnya dia ya, gitu ya. Ada nggak bagian lu, sisi gelap lu yang belum berani lu munculkan, tapi mungkin in the future lu akan muncul itu jadi satu materi? Ada ya? Akan ada materi stand up yang nggak mungkin keluar selama nyokap gue masih hidup. Wow. Mungkin lebih ke waduh, maksudnya takut karma ya. Gak juga gare dia, nyokap gue tua men, udah 79. Tapi dia dengerin ya, dia selalu menikmati. Nyokap gue selalu nonton. Gue selalu nonton semua show. Waktu pergi box juga ada. Ada semua show gue. Komodo Menuai kemarin di Istora juga ada, cuman yang pandemi itu dia nggak ada keadaan kahar, ternyata sebabnya dia nggak ada. Insya Allah nyokap sehat, nanti juga di Indonesia Arena beliau ada. Jadi itu nggak akan keluar sebelum beliau? Ada kok, ada cerita-cerita yang bisa dibilang bukanlah topik yang biasa untuk ditertawakan, tapi dia merupakan keresahan yang belum sempat keluar dari diri gue. Tapi orang kalau mau berharap kapan itu muncul, masih lama sih kayaknya. Gue abis mensrea nggak punya ambisi untuk bikin show bahasa Indonesia lagi, jadi paling gue mikirin soal bikin spesial di Amerika aja. Oke. Thank you Bang Panji. Gue yang terima kasih. Terima kasih sekali. Sebuah kehormatan. Reaction ya. Ya, biasanya kita by the end of the session kita selalu nampilin hal-hal yang menurut kita menarik untuk kita react, potongan-potongan gitu ya. Jadi kita mau lihat sekarang reaksinya Mas Panji sama hal ini gitu. Di situ. Di situ. Ya. Baik-baik saja, dan kami ini anak putra asli daerah Pulau Gat yang viral selama ini. Jadi perlu diketahui bahwa Gat itu aman-aman saja. Aman saja. Tidak ada pencemaran apa-apa. Kita kulit baik-baik saja, Nen. Ya. Gimana tujuan kami? Ya, itu tadi. Mereka Ternyata bilang Raja baik-baik Ampat saja di Raja Ampat baik-baik bagaimana? saja. Penduduk sana bilang baik-baik saja. Ya mungkin apa? Juga. Ini, gue tuh salah satu alasan kenapa gue agak nahan untuk beropini tentang Raja Ampat karena pertanyaannya adalah, do we have the right to say anything gitu ya? To say anything? Iya. Tinggal di sana juga enggak. Kita nggak tahu loh kalau misalkan ternyata eksplorasi terhadap satu wilayah punya dampak ekonomi yang baik terhadap masyarakatnya, kan kita benar-benar nggak tahu. Emang kita sekarang gini deh, gue karena ini maaf ini mungkin akan jadi ramai, tapi coba maksud gue,
lu banyak ngomong soal Raja Ampat sekarang karena emang lu peduli Raja Ampat atau karena lu emang sebelah sama Pak Prabowo aja? That's the clip. Kalau misalnya lo emang peduli sama Raja Ampat, emang lu pernah ngapain sih untuk masyarakat Papua? Orang pakai baju koteka lu ketawain seakan-akan itu keterbelakangan. Kalau lu emang orang Indonesia, lu ngeliat orang pakai koteka nggak lu ketawain seakan-akan itu keterbelakangan, itu Indonesia. Nah sekarang ada isu yang rame, terus lu ngomel-ngomel sendiri, kan I understand. Eksplorasi itu merusak alam, gue juga ngerti, cinta banget alam situ. Gue masih buang sampah di sungai di Jakarta. Sekali, bukan berarti kita nggak boleh berpendapat, tapi boleh dong adil sejak dalam pikiran. Hati-hati ketika berpendapat. Do we have the right though? Orang Papua juga enggak. Kalau if this is something somebody should fight for, ya masyarakat situ. Bahwa ibu-ibu itu kulitnya nggak kenapa-kenapa, mungkin benar, tapi mungkin ada juga yang kulitnya kenapa-kenapa tapi nggak disorot. Kita nggak tahu. Jadi gue agak hati-hati lah soalnya. Aman. Agak serem yang barusan. Oke, nextnya apa? Reaksi dah tuh, barusan beneran reaksi. Pemprov Jakarta pertimbangan Car Free Nights ya. Car Free Night, Sabtu jam 10 malam, interesting. Orang-orang pulang dugem kayaknya. Iya. Iya. Banyak yang gontai itu di jalan. Iya karena kayaknya apotek Senopati. Kayaknya untuk mengurangi frekuensi kecelakaan untuk orang nabrak apotek Senopati. Mobilnya sih nggak nabrak, manusianya tetap ketabrak gitu, gontai dar gitu. Ya ampun kata yang punya apotek Senopati, mobilnya nggak nabrak, orangnya nabrak gontai. Udah. Iya. Ada lagi. Terakhir ya. Terakhir. Aja. Ini tadi udah satu lagi. 277 miliar untuk Timnas Indonesia, 73% dari pajak rakyat. Ini konten kita nih Mas. Iya. Apanya tuh? Jadi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan keluarkan 207 miliar dari APBN. Ini mungkin related sama kecemburuan sosial cabang olahraga yang lain yang kemarin rame kan, yang atlet wushu ya. Iya. What do you think Mas? Kita nggak bisa bohong juga kan, eyeballs itu kan paling banyak ke timnas sepak bola laki-laki ya, bahkan timnas sepak bola perempuan juga nggak terlalu segitunya kan. Iya, gini, gua rasa kebanyakan atlet dari cabang-cabang lain pun ngerti kok, ini mah ekonomi aja. Banyak fansnya, banyak uangnya. You invest 277 miliar, you definitely get return secara ekonomis. Pun nggak secara ekonomis, secara elektabilitas lah untuk Prabowo, kita ngerti lah, kita mah pragmatis aja. Kalau cabang olahraga lu, apakah itu catur atau perahu naga, nggak mendapatkan perhatian banyak orang, ya orang juga ngerti lah. Naga lagi contohnya tua banget yang di belakangnya ada drummer. Cuman menurut gue kritik kebanyakan atlet dari cabang lain itu adalah kalau lu tahu anggaran olahraga lagi pada hilang, cabang-cabang lagi pada lu cabutin, pelatnas adik-adik lu batalin, ya jangan terlalu foya-foya dengan lu dapat jam dan segala macam. Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden pecinta sepak bola. Nice. Ada orang-orang yang jadi atlet cabang lain yang juga merasa Pak Prabowo itu presiden gue juga. Pikirin kayak perasaan gue. Kan gitu kan, ibaratnya lu bapak punya anak 5, 4 lagi lu hilangin uang jajannya. Kan lu kan nggak tiba-tiba, nah nih ambil nih duit, kan nggak gitu juga kan, lu mikir anak yang lain kan. Nah Pak Prabowo menurut gue kendala terbesarnya untuk saat ini yang masih bisa sangat dikritisi secara terbuka dan objektif adalah kemampuan komunikasi publiknya yang tidak mindful, nggak bijak lah. Kalau ditunjuk untuk jadi otoritas pemerintah, ya kepala PCO, gantiin Hasan Nasbi. Hal apa yang lu akan lakukan? Mengundurkan diri. Ngapain? Gue mau ngelawak, gue main serial guys. 30 Agustus. Gila. Ya udah, oke, thank you Bang Panji. Makasih banyak, thank you. Terima kasih. Semoga abis ini kita undangnya Ruth Hanaya ya. Ya, Ruth Hanaya. Bahlil. Oke, subscribe, follow juga, dan jangan lupa beli tiket main serial. Nanti ketemu gua juga, gua akan nonton. Ada Bang Panji juga. Bye bye. Dah. Thank you Bang. Thank you, man. Terima kasih banyak.